Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam semangat. Mimin akan melanjutkan contoh-contoh soal kompetensi teknis khusus guru. Silakan simak dan perhatikan baik-baik. Soal nomor 16. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition. B. Behavior dan degree. C. Condition dan degree. D. Audience. E. Degree. Pembahasan. Tujuan pembelajaran RPP. Audience siswanya. Behavior melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition disediakan 2 magnet dan paku. Degree dengan tepat, benar, teliti. Jadi untuk jawaban nomor 17 adalah E. Degree. Karena tidak ada di soal keterangannya siswa melakukan percobaan itu dengan tepat atau benar. Soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel. B. Video di kanal YouTube. C. Tayangan berita di televisi. D. Daftar harga barang pokok terbaru. E. Buku paket. Pembahasan. Tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi. 1. Penyebab melonjaknya. 2. Gambar situasi. 3. Akibat terjadinya. Yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio dan visual. Jadi jawabannya adalah C. Tayangan berita di televisi. Nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasannya. Tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah A. Sahih. Soal nomor 20. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D.
D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek Siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Jadi jawabannya adalah B, objektif. Nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representatif feedback. Pembahasannya, salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka dari hal ini, biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Jadi jawaban untuk nomor 21, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah representatif feedback. Soal nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dan merencanakan, menyelidiki dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi jawabannya adalah D, proyek. Soal nomor 23. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah D. Proyek. Pembahasannya, pada kasus soal di atas kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecah masalah. Soal nomor 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah B. Produk. Pembahasan, penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk
dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Demikianlah pembahasan soal-soal P3K, CAT P3K. Mudah-mudahan menambah wawasan. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.